Sejumlah kegiatan dilakukan oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli SH di distrik Holuwon saat kunjungan kerjanya ke 3 distrik di wilayah Yahukimo, yakni distrik Hilipuk, distrik Sumo, dan distrik Holuwon. Bupati Didimus Yahuli melakukan kunjungan kerja ke distrik Holuwon untuk melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan dengan masyarakat di distrik Holuwon dan Muspika dari 3 distrik, yakni distrik Hilipuk, Sumo, dan distrik Holuwon sendiri sebagai pusat dilaksanakannya kegiatan kunjungan Bupati Didimus Yahuli. Warga di distrik Holuwon menyambut antusias kedatangan Bupati dan rombongan karena mereka menyadari bahwa kedatangan seorang pemimpin ke wilayah mereka akan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap kemajuan bersama. Bagaimanapun, kehadiran seorang pemimpin kabupaten di distrik yang terdiri atas 11 kampung tersebut menjadi motor penggerak dan memberi motivasi dan semangat kepada warga untuk ikut berperan serta menyukseskan berbagai program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo maupun rancangan aktivitas yang akan dilakukan oleh warga di distrik Holuwon, Sumo, dan distrik Hilipuk. Kira-kira di sekitar kantor negeri. Akhirnya nasi betul-betul laporannya Ketua Klasis Holuwon ini Akacini pelayanan Holuwon cuma menaruh betul laporannya kaum ibu mel Departemen PIMEL Pemuda-Pemudi Mel Ayen kaum bapak mel, wakil ketua klasis mel, pengurus harganya Yesus Tuhan. Juga saya sampaikan terima kasih untuk Pendeta Kuliek sebagai Gembala Jemaat Berasa yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Saya sampaikan apresiasi. Ya. Juga semua intelektual, ada ketua MP, ada kepala bidang, ada kepala seksi, ada juga pegawai-pegawai baru, kemudian semua kader khususnya dari klasis Holuwon yang hadir bersama-sama dalam kesempatan ini. Dengan menurut charter robret, ayen menipisi, wene melalui semalok, hampir pada mau hawatir, aku pada mau hawatir, mana disuntung kader semua lagi. Dan menurut charter robret ini, kalau sudah ada apa saja mau itu kabinet utama yang saya bawa. Tapi saya sudah hampir separuh dari Kabupaten Yahukimo ini saya injak, tapi tidak pernah selengkapi ini saya bawa orang. Dan saya sendiri juga sadar bahwa hendak yang pulau nenen doho, nenen naro, nenen nio, nenen doho, lupa ya nenen dahang, kiri lagu manso, banu bukit, kiri lagu buat usano, kiri lagu dia mau beli barang yang aku akan berbuku ini, sudah sebab kemudian yo apa beda jauh orangnya kesanggup orang buat dia apa. Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Didimus Yahuli didampingi 6 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Lesman Tabuni SKM MM, Kepala Dinas Pendidikan Akso Balingga, Kepala Dinas Perhubungan Darius Kobak, Kepala Dinas Perumahan Yan Christian Wanimbo, Kepala Inspektorat Redison Manurung, dan Kepala BPD Yahukimo.
Di distrik Holuwon, Bupati meresmikan penggunaan puskesmas ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dan dilanjutkan dengan pembukaan pintu puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Yahukimo Lesman Tabuni. Di Puskesmas Holuwon, Bupati dan rombongan meninjau fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo saat ini adalah Yahukimo Sehat, sehingga kehadiran puskesmas di Holuwon merupakan upaya implementasi dari program tersebut. Prasarana dan sarana puskesmas untuk menunjang pengoperasiannya juga akan terus ditingkatkan, termasuk bagaimana melengkapi puskesmas ini dengan tenaga medis agar fungsi puskesmas benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga di distrik Holuwon. Terima kasih banyak. Ya, ada sesuatu yang bersejarah yang kita lakukan di Holuwon hari ini. Yang pertama, ini rumah sakit yang kita resmikan supaya orang bisa berobat di sini. Kita dalam misi pemulihan Yahukimo ini, dalam rangka Yahukimo Sehat itu, kita mau angka kematian itu ditekan sampai dengan pada titik yang terendah, baru angka kelahiran yang kita tingkatkan. Jadi saya selalu kasih tahu kepada Ibu KB, kepala dinasnya Ibu, jadi Ibu tidak boleh kampanye untuk KB kelahirannya yang kurangi. Orang Yahukimo ini bisa melahirkan banyak-banyak. Tepuk tangan dulu begitu. Karena sekarang sebelum saya jadi bupati, saya punya rumah itu kan dekat jalan ke kuburan. Jadi saya selalu monitor orang buka. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang ini mungkin hanya 2 minggu baru ada 1 kali, 3 minggu baru, kadang-kadang 1 bulan kosong. Itu berarti ada sesuatu perubahan paradigma yang sedang terjadi. Begitu. Dan itu indikator kita sedang kerja normal, benar atau tidak, itu variabelnya ada di situ. Karena itu nanti saya juga akan kasih wewenang lebih untuk intervensi rumah sakit supaya agora onai obat keon ndigman yang gik mengenam olat siraf rumah sakit wasi amu wasia orien piwaswa rumah sakitin waraga orman waraga warai kulir wafingir watugen rumah sakit walawasa itu kita akan ada di ala bahan evaluasinya. Warai kulir dulu itu jangan bawa ke rumah sakit karena kamu terlambat, kamu tidak tolong saudara begitu. Jadi ada alat ukur yang kita bisa ambil ke depan. Jadi nanti saya akan kasih wewenang tambahan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk intervensi rumah sakit. Jadi ini juga dalam rangka itu kita resmikan hari ini. Dalam mengunjungi distrik Holuwon dan mencanangkan program secara simbolis untuk distrik Sumo dan Hilipuk, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan tugu dan sekolah John David Wilson Anggen Fano, serta rumah guru John David Wilson sekaligus meresmikan rumah Bukit Doa Sion Hoyaso. Bupati pada kesempatan itu juga meninjau rencana pelebaran dan pengaspalan lapangan terbang Holuwon. Pembangunan tugu dan sekolah serta rumah guru John David Wilson tersebut untuk mengenang jasa-jasa yang telah diberikan oleh almarhum John David Wilson yang telah lama ikut memajukan peradaban masyarakat di wilayah tersebut. Pada kesempatan tersebut, salah seorang putra dari John David Wilson, yakni Lynn Wilson, juga diundang untuk ikut serta dalam kegiatan peletakan batu pertama tersebut. Peninjilan dari dokumen di rapat ajen khidmat abadami hanya berangkat
ke generasi mana berenggo lawan dira batu no aret ma roma muyat ma kanadat na famel ande november na po november no riya biya lun ma solu no simo walu waro ke ebe wa ay warak ma su tugu tama yuro ben pelka wene le rom pak samino desu. Ini bukan tempat penyembahan, ya ingat itu. Tapi ini tempat peradaban. Orang Yali ini dulu baku bunuh, baku perang, baku bikin susah. Tetapi karena Injil itu datang membawa kita dari gelap kepada terang yang ajaib dan punya kehidupan yang kekal di surga itu karena ada orang yang bawa firman. Nah, firmannya tuh Bapak almarhum yang orang tua kita semua, Bapak almarhum Wilson ini. Karena itu tempat ini kita jadikan tempat peradaban. Tempat kita mengingat betapa besar kasih Tuhan. Tempat kita mengingat bagaimana proses susahnya Injil itu berjalan. Lewat gunung, lewat lembah, lewat sungai, lewat kali, sampai bisa tiba di Holuan sini. Orang Holuan sini dulu baku perang dengan kali sebelah, orang ini juga kali sebelah. Itu saya belum lahir waktu itu. Tetapi cerita kita dengar. Karena itu, sekali lagi, sure ar ni anyolok motoruk berefo. Kita sure ya kaya ni tindok malalang famen neno ajen del ne biwa neno ajen injil lo wasire del ne biwa semangre neno ni neno erewe aja wa warak mare neno garan kala bogolet bon hakko mogolok aja oborki guru bahat no itu ada gede kita lakukan satu acara yang bersejarah juga di tempat ini dan ini sebagai tempat peradaban, tempat yang Tuhan pilih untuk menaruh nama Tuhan di sini. Dan kita dari sini memberitakan Injil kemana-mana, tapi juga Tuhan memberi kami banyak buah. Jadi kita bersyukur, anak muda jangan lupa kampung, jangan lupa orang tua, jangan lupa gereja. Kita teladan dari Bapak John Wilson ini, almarhum. Walaupun Kanada itu di benua yang lain, tapi dia minta untuk tulang belulangnya dikuburkan di Holuan ini. Itu yang kita menghargai, kita mengapresiasi sehingga kami juga sebagai kader, kami juga sebagai anak Injil sudah mengalokasikan anggaran untuk membuat ini menjadi taman yang bagus. Kita istilahnya tugu tapi menjadi taman yang bagus karena dia strategis, ada rumah pos di sini, ada lapangan terbang di sini, sehingga daerah ini bisa jadi objek wisata. Sementara untuk kegiatan distrik Hilipuk secara simbolis Bupati Yahukimo Didimus Yahuli juga meletakkan batu pertama pembangunan gereja Gidi Yudea Worwahaik, rumah doa Muluk Buru Jemaat Berea Yaruhuk, serta upaya pengembangan kopi. Seluruh rancangan kegiatan tersebut dipusatkan di distrik Holuan dan turut dihadiri oleh Kepala Distrik Hilipuk dan Kepala Distrik Sumo, serta sebagian warganya yang berasal dari 11 kampung di distrik Sumo dan 7 kampung di distrik Hilipuk. Sementara itu, untuk distrik Sumo, kegiatan simbolis diantaranya peletakan batu pertama gereja Gidi Betel Banua, persiapan pembangunan gereja Gidi Bethlehem Uam dan gereja Gidi Immanuel Sumo, serta persiapan pembangunan lapangan terbang Sumo di distrik Sumo. Kepala Distrik Holuan pada kesempatan tersebut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Yahukimo dengan visi misinya yang dituangkan dalam program Yahukimo Sehat, Yahukimo Cerdas, dan Yahukimo Mandiri. Kunjungan Bupati Didimus Yahuli ke distrik Holuan yang merupakan distrik percontohan akan mempercepat program pembangunan sekolah di wilayahnya. Kondisi geografis wilayah Yahukimo yang merupakan wilayah pegunungan dan memiliki 51 distrik serta sekitar 500 lebih kampung merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Yahukimo dalam upaya mensejahterakan warga di daerah itu. Untuk itulah kunjungan kerja ke distrik-distrik diharapkan akan menumbuhkan motivasi bagi warga untuk mendukung dan menyukseskan program yang telah dicanangkan dan dirancang oleh Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo.
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masuknya Injil dan kehadiran gereja di distrik-distrik di Yahukimo telah menjadi bagian yang ikut andil memajukan peradaban warga di wilayah terpencil yang selama ini susah dijangkau. Pembinaan umat gereja melalui kehadiran sinode gereja memang tidak semata untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agama melalui teologi, melainkan juga menyadarkan mereka bahwa ada eksistensi pemerintah yang perlu didukung dan ditaati karena program-program yang dibuat oleh pemerintah tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kita wujudkan visi misi bupati itu melalui pembangunan, terutama di distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo. Ini salah satu distrik percontohan, dan kami ada beberapa program, terutama itu menyangkut dengan sekolah John Wilson, sekolah Angkan-Vano John Wilson. Itu peletakan batu pertama. Lalu ini langsung pembangunan sekolah Angkan-Vano untuk 13 sekolah. Lalu yang berikutnya adalah ada beberapa peletakan batu juga di gereja Julia Wahid, itu distrik Lipuk. Dari distrik Holuwon itu terutama yang sekolah tadi yang saya sebut. Terus ada lapangan terbang misi. Lapangan perintis misionaris ini perlu direnovasi kembali. Kemudian di distrik Sumo itu ada gereja Bethlehem Uam dan gereja Bethel Bunua, itu peletakan batu. Lalu gereja Immanuel Sumo itu sebagai persiapan untuk peresmian gereja. Jadi agenda-agenda itu yang kita lakukan di distrik Holuwon. Olehnya itu, keberadaan pemerintah Yahukimo melalui bupati dan wakil bupati serta perangkat organisasi daerah melalui berbagai program dan prioritasnya dan pembangunannya perlu didukung oleh segenap komponen masyarakat. Sebagai wujud perhatian dan apresiasi dari pemerintah kepada gereja setempat, maka Bupati Didimus Yahuli menyerahkan bantuan dana sebesar 500 juta rupiah yang diterima oleh Ketua Klasis Holuwon untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kerohanian dan pembinaan jemaat. Penyerahan berlangsung di Gereja Gidi Philadelphia Holuwon. Adanya kemitraan dan hubungan yang baik antara gereja dari berbagai denominasi yang ada, termasuk Klasis di Holuwon dengan pemerintah Kabupaten Yahukimo, diharapkan akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di daerah itu. Komunikasi yang intensif yang dibangun antara pihak gereja dengan pemerintah tentunya akan dapat mengatasi berbagai permasalahan serta kendala yang ada di wilayah yang dipimpin Bupati Didimus Yahuli dan wakilnya Esau Niran. Sebagai wujud kemitraan tersebut, pemerintah Kabupaten Yahukimo terus berupaya memberikan bantuan dana untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi gereja dan keagamaan di wilayahnya. Karena bagaimanapun umat yang dibina oleh gereja adalah rakyat dan masyarakat Yahukimo juga. Dana yang diberikan tentunya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembinaan dan kemajuan umat. Di Holuwon sendiri, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli
saat melakukan kunjungan kerjanya juga mencanangkan pembangunan sekolah Alkitab Bahasa Yali Selatan, sekaligus melakukan survei untuk pelebaran dan pengaspalan Lapter Holuon serta kegiatan lainnya untuk kemajuan pertanian dan ekonomi warga di Holuon. Apa yang dilakukan oleh Bupati memang bukan untuk membanggakan diri selaku pemerintah kabupaten, namun dirinya ingin melihat dari dekat berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya di wilayah-wilayah terpencil, sekaligus mencari solusi dan jalan keluar bagaimana mengatasi persoalan dan kendala yang dihadapi masyarakatnya. Membangun wilayah pegunungan seperti di Kabupaten Yahukimo memang tidaklah mudah. Dibutuhkan kemauan keras dan keuletan serta kerendahan hati untuk mendengarkan, merasakan, dan mengatasi persoalan warganya. Kami telah lakukan mengangkat visi misi Bupati Kabupaten Yahukimo itu melalui beberapa pembangunan termasuk pendidikan yang ada di sekolah Yonison. Ini baru barometer memulai, maka kami perlu tenaga mengajar karena ke depan mereka ini, anak-anak kami ini akan cerdas. Lalu yang kedua menyangkut dengan hasil bumi. Jadi kami harapkan kepada pemerintah harus dulu kita punya hasil bumi yang ada di sini, sehingga masyarakat juga punya pendapatan untuk perekonomian di sini bisa berkembang begitu. Yang kedua itu adalah kopi. Lahan kopi di sini, kopi Arabica itu punya potensinya bagus, dan kami harapkan pemerintah harus membantu kami, memberikan modal untuk kami usaha dalam hal ini kopi.